Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, memberi makan atau minum yang dalam istilah sekarang disebut dengan mentraktir. Mungkin masih sering dianggap sebagian dari kita hanyalah sebuah kebaikan antar sesama manusia. Tapi tahukah Anda, ternyata memberi makanan dan minum alias mentraktir seseorang merupakan hal yang termasuk dalam amal jariah dan memiliki banyak manfaatnya dalam agama. Nah pemirsa, apa saja manfaat yang dapat kita peroleh ketika memberikan makanan atau mentraktir orang? Insya Allah hari ini kita akan membahasnya bersama dalam tema tasawuf dengan judul Keberkahan Mentraktir Makanan. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Kiai Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Sehat, afiat seperti Mbak Eva dan para pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Kiai, sekarang kita membahas soal mentraktir, memberi suguhan kepada teman kita atau mungkin orang yang datang ke rumah kita. Itu kan sebetulnya di dalam budaya timur di Indonesia itu merupakan hal yang biasa. Tapi betulkah Kiai, mentraktir ini, memberi makan orang atau memberi minum orang itu sebetulnya bisa dilihat sebagai ibadah dalam agama Islam? Baik, terima kasih Mbak Eva. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam Islam ada yang dikenal dengan ad-diyafah. Diyafah itu perjamuan. Jadi bisa jadi perjamuan makan, mengundang orang makan ke rumah, atau kita mengajak orang traktir makan di resto, di taman dan lain sebagainya, atau dalam walimah ketika pesta, kemudian kita menyediakan makanan, itu juga termasuk ad-diyafah. Nah, hadis yang memberikan tentang ad-diyafah itu mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maknanya dia beriman ada hari pembalasan baik dan buruk. Kalau dia yakin dua ini, bagaimana supaya selamat? Falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Ya, memuliakan tamu itu orang lain datang ke rumah kita. Kalau diyafah itu kitanya keluar dari rumah, ya, atau memang kita membuat sebuah perhelatan, itu yang dimaksud dengan diyafah. Jadi mentraktir, ya, mentraktir orang makan itu termasuk kegiatan yang sunnah nabawiyah, sunnah kenabian, yang artinya sunnah kenabian itu seluruh nabi-nabi terdahulu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sunnah yang ada pada seluruh nabi itu adalah it'amut ta'am, memberi makan. Ya, kalau ini kemudian diintrodusir menjadi sebuah program kampanye umpamanya ya, memang menarik juga. Karena memang ada anjuran di dalam Islam itu untuk bahkan dianggap bagian dari sebuah gerakan dakwah pertama Nabi itu bukan cuma afsus salam, menebar salam, tetapi it'amut ta'am, memberi makan. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, bayangkan makan dihubungkan dengan keimanan. Jadi hal-hal yang sifatnya fisika ketika dia diniatkan, maka dia yang duniawi bisa berubah menjadi ukhrawi. Ya, karena niatnya itu tadi. Dan itu salah satu sunnah yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Memberi makan. Memberi makan. Ya. Nah, itu tadi Kiai katakan memuliakan tamu kita. Ya. Apakah kalau kita, tadi kan Kiai sempat mengatakan mentraktir teman-teman di restoran gitu ya Kiai. Apakah juga relevan atau masuk dalam hal ini? Sama, karena kalau seandainya orang satu kantor, satu ruangan, satu profesi, mereka janjian. Kan nggak mungkin mempersiapkan makanannya di rumah umpamanya.
Udah deh ke itu aja ya, hotel ini atau resto ini gitu. Sama. Karena pada hakikatnya yang diberikan makanan. Oke. Artinya dengan cara bagaimanapun, apabila yang dihidangkan itu adalah makanan siap saji, maka itu disebut dengan diafa. Mentraktir. Itu termasuk di dalam ad-diafa. Oke, nah bagaimana supaya mentraktir ini bisa menjadi amalan ataupun ibadah, Kiai? Apakah mungkin ada adabnya atau bentuknya seperti apa sebetulnya, Kiai? Ada salah seorang pegawai yang dia mengamalkan hadis ini. Dan saya ketika ketemu sama orang yang ini, kenapa sekali cepat karirnya cepat gitu. Maka pada saat ketemu saya bilang, apa rahasianya? Maaf kata, yang lebih tinggi pendidikannya kan banyak gitu. Kenapa ente bisa cepat gini? Lompatannya begitu jauh. Rahasianya cuma satu dia. Setiap kali dia mendapatkan upah, dapatkan gaji, dia tidak akan mengkonsumsinya sebelum diberikan kepada orang. Jadi di jalan dari kantor ke rumahnya itu dia mampir. Apakah ke rumah janda tua, ke panti jompo, orang miskin, atau temannya yang lagi hajat, maka uang yang dia terima itu tadi, kan dia udah tahu kan, tring gitu ya. Maka dia kasihkan dulu, baru sisanya yang dibawa pulang diberikan kepada istrinya. Oh, jadi memuliakan orang lain dulu begitu ya, Kiai ya? Nah, itu kan memaknakan diafa dalam perspektif kekinian. Ya. Oke, termasuk juga tadi itu ya, mentraktir teman-teman itu juga masuk ya, Kiai ya. Nah, tapi dalam beberapa momen, tidak jarang kadang-kadang kalau orang itu memberi makan itu jadi berlebihan, Kiai. Mungkin juga terkait dengan nanti kalau kurang bisa jadi omongan nih orang-orang atau bagaimana gitu. Nah, sebetulnya bagaimana aturannya dalam kita memberi makan orang lain itu, Kiai? Di dalam ajaran tasawuf ada dua. Pertama, jangan memaksakan diri. Artinya sampai berhutang untuk menjamu, yang setelah selesai kita mendapatkan pujian, maka kepala kita pening dengan sikap yang kita ambil. Nggak boleh. Berikanlah, tambahlah apa yang kita hidangkan itu bitolkil wajhi, dengan muka yang manis. Itu bisa ketutupan kekurangannya itu. Jangan memaksakan. Yang kedua, jangan tabzir. Nah, tabzir itu yang sering terjadi nih Mbak Eva. Ayo para pemirsa, stop mulai sekarang. Kenapa sih kalau makan tidak dihabiskan? Terutama kalau pada pesta-pesta perkawinan. Ambilnya banyak, kemudian sengaja disisa. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pemda DKI. Ya, Dinas Kebersihan DKI mengatakan bahwa limbah sampah di Jakarta yang dibuang ke Bantar Gebang, 70% itu adalah makanan yang layak dimakan. Artinya kalaupun nasi yang sudah bercampur daging, nasi bercampur sayur dan lain sebagainya, itu sebenarnya layak dimakan. Artinya memang sengaja nggak dihabiskan. Kalau 70 itu sudah lebih setengah. Jadi betapa perbuatan dosa tanpa kita sadar. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubazir itu temannya setan. Nah, jadi nggak boleh itu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena itu pamor. Prestis seseorang itu, kalau tamunya selesai, tidak ada yang kurang, semuanya makan. Tapi pada akhirnya semuanya masuk plastik hitam. Diikat, dibawa Bantar Gebang. Aduh. Jangan sampai kita jadi temannya setan ya, Kiai ya. Baiklah, Kiai, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode keberkahan mentraktir makanan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haris. Nah, Kiai, terkait dengan tadi mentraktir, memuliakan teman. Nah, itu bagaimana sebetulnya generasi terbaik kita dalam memuliakan teman supaya bisa menjadi teladan bagi kita juga, Kiai? Ya, dari kajian yang kita sudah sampaikan, menurut perspektif para mutasawifin, intinya yang bagus setiap kali kita mendapatkan rezeki, kita mengajak, memberikan dengan caranya lah situasi dan kondisi. Kalau seandainya ajak makan berarti ke resto. Kalau kita ingin memberikannya dalam bentuk uang karena kita tahu nih sahabat kita yang ini perlu bantuan, maka kita dalam bentuk uang pun juga itu bisa bermakna ad-diyafah. Artinya diyafah yang diinterpretasikan dengan makna dalam cuan ya, bentuk materi mamanya. Itu bisa juga. Nah, kemudian jangan berlebih-lebihan tadi dalam memberikan diyafah itu begini, Mbak Eva. Ada yang larangan yang sudah dijelas dalam Al-Quran itu. Ada hadis yang menjelaskan yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali bahwa semua nafkah yang kita berikan itu yuhasabu alama ya'mal, dia akan dihisab bagi orang yang melakukannya. Itu tadi akan dibuat perhitungannya. Uangnya kalau kita ngajak traktir mamanya, uangnya itu dari mana, apa yang menyebabkan hasilnya uang. Kemudian ketika kita mengajak itu, apa yang manfaat bagi orang yang diajak dan sebagainya, itu semua akan dihisab. Tetapi yang tidak dihisab itu nafaqatar rajulu ila ikhwani, memberi nafkah seseorang kepada sahabatnya, itu tidak termasuk yang diberikan hisab. Li'annallaha ayyastahi ayyas'ala an dzalik. Kata Imam Hasan mengatakan Allah malu menanyakan dari mana keuangan seseorang ketika uang itu diajak neraktir orang lain, diajak makan orang lain, maka itu nggak dihisab. Begitu mulianya berarti ya Kiai ya, kalau mentraktir orang. Nggak ada perhitungan dari mana bagaimana, nggak ada. Kenapa? Karena itu bagian dari sunnatullah yang diperintahkan oleh Allah itu, ajak makan, beri makan, sokong makan, sediakan makan. Nah, kalau untuk niatnya sendiri Kiai, apakah kemudian itu juga nanti akan diperhitungkan juga begitu Kiai? Misalkan mentraktir makanan karena memang ada keinginan tertentu atau tujuannya adalah untuk riya begitu ya Kiai? Apakah itu hal yang berbeda akhirnya Kiai? Ya pasti ya, innamal a'malu binniyat, itu dia akan berubah lurus dan bengkok. Kalau orang melakukan diyafah itu tadi, mentraktir, mengajak orang makan, tujuannya idkhalus surur, memberikan kebahagiaan buat orang lain, maka dia nilainya tinggi. Tapi kalau dia malu sebagai kepala cabang, kepala biro, kepala kantor, tidak memberikan itu, maka nggak ada nilainya. Justru dia akan diperhitungkan itu, karena niatnya nggak murni. Kalau dia niatnya murni, nggak ditanya sedikit pun, nggak ada hisab itu. Oke, nah Kiai sekarang kalau misalkan kita sekarang dalam posisi yang bertamu ke rumah teman kita atau menjadi salah satu yang mendapatkan traktir gitu ya Kiai ya. Sebetulnya apakah ada adabnya atau ada etika yang diatur dalam agama untuk hal ini Kiai? Baik, dari dua sisi ada etikanya, ada adab yang diatur. Kalau kita yang diundang ke rumah teman kita itu, pertama ya kita orang yang tidak protes dengan yang dihadirkan. Umpamanya kurang ini, kurang itu. Atau kita tidak menunjukkan apabila pada yang dihidangkan itu tidak sesuai dengan selera kita. Kurang manis, kurang asin, kurang pedas dan sebagainya. Tidak terucap itu tadi. Maka itu bagian yang terpenting di dalam memberikan diyafah. Ya, ketika kita diberikan diyafah itu tadi. Nah, begitu juga maka kita akan melihat apabila makan bersama itu ada yang lebih tua, maka kita jangan mendahulukan tangan kita ke hidangan itu sebelum yang lebih tua atau muda tapi punya kedudukan yang lebih tinggi. Ya, jadi berjaga-jaga itu tadi. Kemudian jangan memulainya dari tengah.
Oke. Tetapi memulainya dari pinggir. Itu adalah adab-adab yang diatur ya bagi orang yang diundang untuk menikmati hidangan. Dan jangan lupa, jangan menengok kepada orang yang di kanan, di kiri, dan di depan yang sama-sama makan. Karena itu bisa mengganggu orang yang suapannya besar, yang makan dagingnya banyak, itu akan mengganggu. Jadi kita konsentrasi aja. Itu tidak boleh. Yang kelima, yang membedakan pada jamuan Islam dan non-Muslim itu, bahwa di dalam Islam itu jangan diam. Sambil makan itu menceritakan cara makannya Nabi, cara makannya sahabat, cara makannya para salihin, ulama-ulama yang dia tahu dan dia memang mencarinya. Maka sambil makan perlahan, tidak mencecarnya itu, menceritakan itu. Jadi ada nilai sekaligus praktek yang diajurkan bersama-sama itu adalah diafa. Oke. Ya. Jadi diafa itu pun juga bisa bermanfaat bagi yang menerimanya juga ya Kiai ya? Iya. Iya, bisa menjadi ibadah juga apabila kemudian melakukan tadi. Iya, bahkan kalau Mbak Eva punya anak buah di lingkungan, di kantor, kan bagus banget kalau yang mengajak bosnya. Ternyata pendekatan warung kopi itu bisa melahirkan sebuah ketundukan dan ketaatan kepada pimpinan. Oke. Itu nilainya nggak seberapa dan para pemirsa bisa mengamalkan ini. Diafah itu bisa melahirkan ketaatan. Ya, subhanallah. Subhanallah. Jadi karena tadi itu ya Kiai ya, diafa yang antara bos dan anak buahnya, nanti hasilnya adalah ketaatan ya Kiai ya? Ketaatan dan ketundukannya itu ikhlas. Oke. Jadi kalau kita kan sistem manajemen yang modern, pertama memang perencanaan di konsep. Yang kedua pelaksanaannya itu ada koreksi secara langsung. Kalau dulu pakai mandor, kalau sekarang pakai CCTV gitu. Iya kan? Iya. Maka menjadi rumit, pendekatannya semua materialistis. Sebenarnya ada sebuah pengawasan yang melekat. Ya, waskat itu dengan cara diafa. Seorang bos dengan anak buah, seorang yang ingin memberikan pengaruh kepada orang lain dengan diafa itu bagus. Oke. Ya, dan itu jarang dilakukan, bahwa sebenarnya bahkan nih bagi caleg yang gagal, yang kemarin gagal, yang hampir masuk rumah sakit, kita kasih modal nih Mbak Eva kepada mereka, bentuknya dari sekarang. Kalau dia melakukan diafa itu secara berkala dan dia melakukannya dengan pendekatan semacam ini, dia nggak bisa ketutup dengan serangan pacar. Iya. Karena diafa itu tidak hanya bermanfaat nantinya di hari akhir begitu ya Kiai ya. Mungkin juga sekarang juga sudah bisa langsung dirasakan manfaatnya sebetulnya ya Kiai. Jadi ketundukannya waktu dia, karena dia dikasih serangan fajar, waktu dia mau tunjuk yang memberinya, maka dia bilang, enggak, aku enggak enak Mas Ibe, orangnya baik katanya. Oke. Baiklah Kiai. Baik, kita akan lanjutkan lagi Kiai soal diafa ini, tapi kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Keberkahan Mentraktir Makanan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kita masih membahas soal diafa ya Kiai ya. Nah Kiai, sebetulnya bagaimana sih adab memberi dan menyuguhkan makanan kepada tamu ataupun teman yang datang ke rumah Kiai? Ya, bagian dari adab seandainya kita punya banyak varian, maka keluarkan semua. Bukan dalam rangka pamer, tetapi konteks yang dimaksud keluarkan semua itu untuk menunjukkan kami sedang ingin memuliakan Anda di sini. Gitu. Ya, yang terbaik sehingga itu diberikan semua. Kecuali kalau dikhawatirkan ini akan salah dia memahaminya,
memahaminya dengan kita menampilkannya, maka boleh membatasinya. Jadi adab itu tidak seperti hukum. Dia sangat fleksibel melihat situasi dan kondisinya. Gitu. Nah itu bagian yang perlu diperhatikan. Kemudian apa lagi Kiai? Di samping itu bahwa sebenarnya orang yang memberi makan itu adalah, yang diafa itu adalah dia ingat benar bahwa salah satu yang dipuji kemuliaan itu adalah memberi makan. Di dalam salah satu hadis qudsi diceritakan. Jadi ini hadis ini sifatnya prediktif, ya, prediktif imajinatif. Nabi bercerita sesuatu yang akan terjadi nanti setelah manusia kiamat dibangkitkan dari kubur. Allah mengatakan kuntu ji'tu falam tut'imuni. Dulu aku lapar, kau tidak memberi makan aku. Allah mengatakan kepada seluruh manusia itu. Maka manusia mengatakan, kaifat ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku memberi makan kepada engkau sementara engkau yang menguasai alam semesta ini. Tanpa diduga, maka Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, ja'a akhukan muslim falam tut'imhu. Ketika tetanggamu lapar, kau tidak memberi makan dia. Ya, fa'in tut'im, fa'in apa ta'am tahu, ya, faqad maka sungguh apabila kau beri makan orang itu pada waktu itu, maka sesungguhnya lau at'am tahu kunta at'amtani. Seandainya pada saat itu kau beri makan dia, kau sedang memberi makan aku. Jadi diafah itu, mentraktir itu, ternyata orang itu memang belum makan. Kan sekarang zamannya rapi tapi nggak punya duit. Kameramen kita tersenyum ya. Rapi betul tapi dompetnya kosong. Karena dompetnya berisi itu kartu nama. Ketika ngajak maka dia sangat butuh betar. Itu sebenarnya sedang memberi makan Tuhannya. Derajatnya bisa setingkat itu. Ketika memberi makan itu. Jadi diafa itu jangan dilihat tampilannya. Nah oleh karena itu ada hal-hal yang mesti dijaga. Ya, menghadiri pesta perkawinan bagi orang yang tidak diundang hukumnya haram. Oh gitu Kiai. Nah itu baru saya mau tanyakan tuh Kiai. Nggak boleh kita datang ke pesta orang lain karena pesta itu sudah dihitung. Biasanya orang kalau mengawinkan itu pesta perkawinan undangannya 1.000 maka dia siapannya 2.000. Karena dia ngundang satu orang bawa istri, istri bawa suami atau bawa anak, maka 2.000. Kalau kita masuk, maka nanti yang terakhir nggak dapat makanan. Hanya nasi, tidak ada lauknya. Dia dosa karena tidak diundang memakannya. Dia dosa karena mempermalukan tuan rumah. Dan dia dosa hak orang lain diambil. Jadi dosanya bisa banyak. Dia tidak sadar ya, padahal ya datang itu tujuannya untuk sesuatu yang mungkin iseng gitu ya, tapi ternyata dosanya luar biasa. Pakaiannya rapi seperti Mbak Eva. Nah, Kiai, kalau bicara soal undangan, hajatan dan lain sebagainya, sebetulnya bagaimana hukumnya memenuhi undangan, hajatan, pernikahan dan lain sebagainya dari teman, Kiai? Apakah memang kita itu wajib memenuhi undangan itu? Apakah mungkin bagaimana? Mungkin apakah ada fleksibilitas di situ bagaimana? Ya, Nabi mengatakan iza da'uta ya fa'ajibta. Apabila kau diundang maka jawablah, maka penuhinya. Walau ala qura'il ghamim. Qura'il ghamim kalau sekarang itu tempat jin buang anak gitu loh. Oh, meskipun jauh. Jalannya kotor, jalannya bersih. Walaupun itu kalau kau kenal dan kau diundang maka penuhi undangan itu. Jadi mengundang hukumnya sunnah. Menjawabnya wajib. Seperti salam ya Kiai ya sebetulnya. Dia seperti mengucapkan salam, hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Kenapa? Iya tahiyat bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kau diberikan penghormatan, berikan penghormatan yang lebih bagus. Aurudduha atau sekurang-kurangnya setimpal. Nah itu
kriterianya seperti itu. Tapi kalau tidak diundang ya jangan datang ya. Nggak boleh, karena itu sudah dihitung dan itu ya dianggapnya biasa bagi anak-anak muda. Mau ngapel makan dulu di pesta orang lain, nggak boleh. Bahkan kalau dia jadi menikah, tubuhnya biasa makan yang haram, spermanya termasuk yang haram, maka tidak mungkin melahirkan anak yang susah diatur. Baiklah, Kiai, menutup kajian kita kali ini untuk urusan diafa tadi ya, Kiai ya, mentraktir teman atau kerabat, istilah zaman sekarangnya lah ya gitu ya, Kiai. Nah itu apa kemudian yang perlu diperhatikan, Kiai? Pahamilah itu memang perintah Tuhan. Kalau kita memahaminya bahwa kita sedang memberi makan Tuhan, maka pasti kita akan melakukannya dengan ikhlas. Sayyidina Ali mengatakan, la'an ajma'a ikhwani ala sa'in minat ta'am ahabbu ilayya min an a'taqa raqabatan. Aku mengumpulkan sahabat-sahabatku untuk makan, padahal cuma satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 6 on, 6 on kalimat gitu. Makanya sederhana, jauh lebih aku suka ketimbang aku memerdekakan 1 budak. Budak itu taruhlah harganya 500 juta umpamanya. Karena dia seharga mobil umpamanya. Sama makanan yang lebih kecil, maka dia lebih suka itu. Artinya Sayyidina Ali lebih mengatakan ini ibadahnya lebih kecil nilainya, tapi berpahalanya multi. Dan kita sedang menjamu Tuhan. Jadi diafa itu maknanya menjamu Tuhan. Iya. Baiklah kalau begitu jangan ragu-ragu untuk sering mentraktir teman-teman karena luar biasa begitu ya tempatnya ya. Baiklah Kiai Haris, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.